akhirnya ikutan lumer juga cuy dari salah satu aplikasi peminjaman online yang lagi ramai dibahas di grup-grup pinjol dan lagi ramai diborong untuk penghabisan limitnya. Dan pastinya di aplikasi ini kalian bisa galbaikan dan juga bisa kalian rawat dan juga tanpa di lapangan, dan juga untuk proses verifikasinya nggak ditelepon sama sekali, hanya di miss call, di nopeng, dan juga untuk di aplikasi ini tentunya bisa menggunakan data busuk. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian pada sehat selalu dan juga terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy, dan bahkan ada lagi tuh varian barunya. Jadi jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan protokol kesehatan, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu, serta tidak lupa untuk menggunakan masker ya teman-teman. Dan pastinya kalian tetap berolahraga serta konsumsi makanan bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun, karena saat ini ada lagi tuh varian baru ya teman-teman. Nah semoga saja sih bisa tertangani ya. Nah gimana nih kabar pengajuan kalian? Apakah udah jebol semuanya dompet kalian, ataukah duit kalian udah nggak nampung lagi di kantong kalian, atau malah kalian udah japo, udah galbay, atau udah berhasil merawat di aplikasi pinjol-pinjol ilegal? Ataukah kalian masih malah di autol, digantung, ataupun masih kena prank dari aplikasi pinjol ilegal ya? Nah karena memang ada beberapa aplikasi pinjol ilegal itu yang sering ngeprank kita ya, dan nggak enak banget tuh kalau kita di prank ya. Mending aja di autol daripada di prank ya teman. Karena kalau di prank seperti itu, waduh, kita di PHP-in ya, udah berharapnya cair, ternyata ya duitnya nggak masuk, ternyata transfernya dibatalin dan lain-lain ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait aplikasi peminjaman online ilegal, yang dimana aplikasi ini dia secara namanya dia ini sepertinya syariah, tetapi dia bukan seperti aplikasi pinjol fintech syariah ya. Kalau fintech syariah mah itu sudah legal OJK, tetapi ini bukan ya teman. Ya memang sih orang-orang dulunya sering mengatakan aplikasi ini adalah aplikasi yang mirip banget dengan fintech syariah, tetapi ya hanya dari segi nama doang sih teman-teman. Kalau untuk saudaranya sih kayaknya enggak sih ya teman-teman, soalnya juga untuk kode OTP-nya berbeda, dan memang untuk di aplikasi ini masih agak burik ya. Jadi ya butuh kesabaran banget untuk mengajukan di aplikasi ini, tetapi karena juga dia masih rada error, makanya dia bisa mengajukan dengan data busuk, data galbay, dan kalian nggak perlu repot-repot mau gonik ya, soalnya juga untuk sistemnya ini masih jelek banget, dan ya gampang banget sih lolos untuk verifikasi datanya. Hanya saja untuk verifikasi pengajuannya itu memang agak sedikit lama, tetapi nggak masalah ya. Ya tunggu saja sih untuk jawaban dari aplikasinya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya, dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini setelah dicairkan dengan limit peminjaman 700.000, dan di sini yang gua kembaliin yaitu 812.000. Nah, sepintas ini sama dengan pinjol-pinjol legal OJK ya teman-teman, tetapi ini bukan legal OJK. Ntar gua akan cek kepada kalian, karena di sini yang masuk ke rekening itu hanya 500.000 ya, dan yang harus gua kembaliin 812.000. Dan di sini ada katanya biaya marginnya ataupun biaya bunganya 8.400 per hari. Dan untuk tanggal pembuatan di sini tanggal 17 bulan 9 2021, dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 bulan 10 2021 ya. Nah, jadi untuk tenornya memang 14 hari ya teman-teman. Gua juga nggak tahu kenapa, tetapi lumayan sih ini untuk sebuah aplikasi pinjol ilegal ya. Dan buat yang mengatakan aplikasi ini adalah saudara dari fintech syariah, kalau itu gua belum tahu ya teman-teman. Dan ya kalau dilihat dari tampilannya juga nggak sama, dan juga kode OTP-nya juga beda, apalagi ini sistemnya burik banget ya teman-teman. Dan rata-rata sih pinjol legal OJK itu menurut gua nggak mempunyai saudara ya teman-teman. Hanya ada beberapa memang yang pinjol-pinjol ilegal itu menyerupai pinjol legal OJK
agar kalian itu mau mengajukan di pinjol tersebut tanpa memikir panjang apakah legal atau ilegal ya teman-teman. Nah oke, nggak usah berlama, kita langsung ke dalam aplikasinya dulu. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya yaitu Reliance Syariah. Dan untuk aplikasi Reliance Syariah ini mungkin kalian masih pada asing dengan aplikasi ini ya. Dan memang sih aplikasi ini sejak dia rilis di tahun kemarin kalau gua nggak salah ya, itu nggak terlalu banyak orang yang mengajukan sih ya teman-teman, hanya ada beberapa saja, dan juga hanya orang-orang yang memang mau banget mengajukan di aplikasi ini. Soalnya dari dulu itu sistemnya nggak pernah baik ya teman-teman, sampai sekarang walaupun ada updatean terbaru itu tetap masih sering trouble ya. Nah ini ya makanya yang gua agak sedikit minus banget dari aplikasi ini. Selain juga masih ilegal, dari aplikasinya juga masih jelek banget dan burik banget ya. Mungkin lagi kehabisan duit karena udah banyak yang galway atau gimana ya. Dan buat kalian yang mungkin tahu saudaranya, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Kalau bisa kita gaskan lagi untuk saudaranya, siapa tahu bisa kecantol lumer juga ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya saja. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Reliance Syariah yang dideveloperi oleh Reliance Robo PDS. Dan untuk aplikasi ini masih ilegal dan belum terdaftar di OJK. Dan buat kalian yang pengen download aplikasinya bisa melalui link yang gue sediain di deskripsi, dan tinggal kalian masuk, download, dan kalian ajukan kalau kalian mau ya. Kalau kalian hanya ingin mencari undangan juga nggak masalah. Kalau kalian ingin download hanya untuk menimbang terlebih dahulu apakah mau ngajuin atau enggak, itu terserah dari kalian. Kalian nggak mau ngajukan juga nggak masalah, soalnya ya itu tergantung dari kalian lagi ya cuy. Dan pastinya ya AC atau tidaknya itu kembali lagi ke tim audit dari aplikasinya ya, yang menentukan mereka ya teman-teman. Nah untuk di aplikasi ini kita langsung saja dulu masuk ke website dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mengecek aplikasi ini apakah legal atau ilegal ya. Nah ini dia teman-teman, di sini ada beberapa daftar aplikasi yang perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar di OJK. Ini updatean per 25 Agustus 2021 ya. Nah di sini terbagi menjadi dua kategori, ada yang izin usaha dan juga ada yang terdaftar. Nah untuk yang sudah memiliki izin usaha ini ya, yang berwarna agak kekuningan, itu dia legalitasnya sudah paten ya teman-teman, jadi nggak perlu diperpanjang lagi ya. Tetapi kalau untuk yang terdaftar itu dia untuk legalitasnya dia harus perpanjang tiap tahun ya teman-teman. Nah jadi dia harus perpanjang lagi, kemudian tahun depan diperpanjang dan lain-lain. Tetapi untuk semua aplikasi pinjol yang terdaftar ini tentunya sudah mengajukan untuk peninjauan menjadi status izin usaha ya. Dan menurut OJK sih mau itu mempunyai izin usaha, mau yang terdaftar itu sama saja sudah legal ya teman-teman. Nah di sini kita cek saja terlebih dahulu untuk nama aplikasinya apakah ada. Tadi kalau nggak salah namanya Reliance Syariah ya, apakah ada? Dan ternyata nggak ada hasil ya cuy. Nah berarti memang untuk aplikasinya udah fix masih ilegal. Jadi ini lumayan menjawab buat kalian yang mengatakan Reliance Syariah itu legal OJK, karena saudara dari fintech syariah ya, kalau dia legal pastinya ada terdaftar di sini ya cuy. Tetapi karena ini nggak ada ya, sudah cukup kuat banget untuk mengatakan bahwa aplikasinya ilegal ya. Apalagi juga dari segi tampilannya udah jelas banget ya kalau ini ilegal ya teman-teman. Nah oke, kita lanjut saya ke detailnya ya. Kemudian untuk di aplikasi ini dia baru mencapai 500.000 download. Ini memang meningkat pesat pada akhir tahun 2020 ya, karena memang aplikasi pinjol-pinjol ilegal itu naiknya di akhir tahun 2020 sih rata-rata, walaupun memang ya tentunya sudah banyak banget sebelum-sebelumnya ya. Nah di sini untuk ratingnya 4,1 dengan ulasan 18.000 katanya. Dan di sini untuk brosurnya masih jelek banget sih ya cuy. Nah ini kalian bisa lihat hanya segini doang untuk brosurnya, nggak ada yang menjelaskan lebih detail sih ya. Dan mungkin juga aplikasinya masih ya burik seperti ini. Kemudian untuk rating dan ulasan ya, pastikan kalian baca terlebih dahulu ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah meminjam sebelumnya di aplikasi ini, agar kalian paham dan juga bisa menjadi pembanding dengan aplikasi pinjol lainnya. Nah untuk di aplikasi ini dia menawarkan kalian itu produk katanya. Untuk produknya mana nih cuy ya, gua nggak jelas banget sih untuk aplikasi ini juga detailnya. Katanya untuk APR minimumnya 0,8%, APR maksimumnya 36%, tenor minimalnya 30
tenor minimalnya 65 hari, tenor maksimalnya 112 hari ya. Dan di sini katanya dia sudah terdaftar di OJK dan juga Dewan Pengawas Syariah DPS. Tetapi kalau kalian lihat tadi ya yang gua tunjukin itu nggak ada sama sekali ya. Dan ini untuk detail juga masih jelek banget, untuk limitnya juga nggak dijelasin, untuk customer service-nya juga nggak ada, dan untuk persyaratan juga nggak ada ya, dan memang masih burik banget sih untuk aplikasi ini ya. Nah, kemudian untuk di aplikasi ini dia dirilis sejak 25 Juni 2019. Nah, ini ketika di awal-awal rilis itu nggak langsung viral ya, soalnya masih jelek banget. Biasanya kan kalau pinjol-pinjol ilegal yang baru rilis itu pastinya akan langsung naik daun banget, soalnya pencairan yang ditunggu-tunggu oleh para joki, para gal buyers, para pinjolers itu ramai banget ya kalau untuk pinjol terbaru. Namun kali ini dia dulu itu nggak seperti itu ya teman-teman, dan baru akhir-akhir ini sih dia viral dengan melakukan pencairan yang banyak. Nah oke, kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasinya dan nggak usah berlama-lama ya teman-teman. Ini dia tampilan laman awal dari Reliance Syariah, dan ya hanya gini doang sih teman-teman. Nah ini kalian jangan sampai terpancing dengan logo OJK yang ada di sini ya. Nah ini bukan syarat legalitas ya teman-teman, ini hanya mengecoh kalian ya. Nah makanya kalian harus cek di website OJK yang gua tunjukin tadi, itu ada updatean terbaru, jadi kalian harus update terlebih dahulu untuk mendapatkan info-info aplikasi yang terdaftar ya, dan juga berizin OJK. Nah, di sini dia ada persyaratan umur ya, minimal 21, maksimal 70 tahun dengan kemudian bukan pekerja lepas, karyawan yang aktif bekerja dan juga melayani seluruh wilayah Indonesia. Nah, kenapa untuk pinjol-pinjol ilegal itu melayani seluruh Indonesia? Karena di sini dia nggak membutuhkan DC lapangan cuy. Beda halnya dengan pinjol-pinjol legal OJK. Kalau pinjol legal OJK itu dia tentunya kalau mau membuka cabang ya, itu pastinya harus menyiapin dulu kantornya, kemudian untuk DC lapangan dan lain-lain ya. Tetapi kalau ini ya dia langsung main cair-cair aja gitu ya cuy. Soalnya juga untuk DC-nya ini DC online ya teman-teman. Nah, kemudian untuk di aplikasi ini ya kalian bisa baca semuanya di sini. Nah, yang keunggulan dari aplikasi ini itu kita bisa memainkan limitnya ya teman-teman, dari terendah itu 400.000 hingga tertinggi itu adalah 9.300.000. Tetapi ini kita nggak bisa langsung meminjam di 9,3 ya seperti ini, karena ini adalah limit yang kita akan ajukan jikalau kita berhasil merawat ya, dan juga akunnya sudah beberapa kali meminjam ya. Nah di sini limit maksimal yang diberikan ke kita itu adalah 4 juta rupiah, tetapi ya nggak ada yang bisa langsung dicairin dengan 4 juta rupiah ini ya cuy. Nah saran gua kalian bermain di 2 juta terlebih dahulu ya untuk limit awal ya teman-teman, pengajuan baru. Nah ketika kalian di auto itu kalian turunkan lagi ke misalkan 2,2, di auto lagi turunkan lagi ke 2, misalkan 2,1, sampai kalian turunin terus kalau misalkan di auto hingga mentok di sini ya teman-teman 300 ya. Nah ini 300 limit terendah. Nah buat yang bertanya, bang gimana kalau misalkan sudah sampai limit 300 tetapi masih di auto? Nah kalian tahan saja di situ cuy, kalian hold untuk limitnya dan biarkan saja kalian ajukan, karena di aplikasi ini keunggulannya juga ketika kita di auto kita bisa langsung mengajukan kembali ya teman. Hanya saja kalau misalkan kita digantung itu memang yang agak sulit, karena kita nggak bisa mengajukan sebelum mendapatkan jawaban apakah di ACC atau di auto. Nah di sini kalian bisa tinggal tekan ajukan sekarang ya. Nah di sini tetapi kalian harus masukkan terlebih dahulu informasi pribadi kalian ya teman-teman. Nah yang gua ngeselin dari aplikasi ini yaitu ketika kita membuat akun ya teman-teman, ataupun memasukkan nomor handphone. Nah kadang itu nomor handphone kita itu formatnya salah ya cuy. Nah misalkan di sini kita tekan masuk ya. Nah di sini coba kita masuk, ini ada nomor telepon dan juga kata sandi ya. Nah, misalkan di sini kita lupa kata sandinya nih cuy. Nah, ini kan ada via telepon dan juga via email ya. Nah, misalkan kita di sini masukkan nomor teleponnya 0813 kemudian 6554 0890. Nah, ketika kita tekan lanjutkan untuk mendapatkan kode OTP itu
tertulis di sini nomor telepon yang salah dan yang dipilih tidak valid. Padahal di sini untuk nomor teleponnya udah benar dan juga untuk angkanya juga sudah pas ya teman-teman. Nah, makanya ini yang gua agak ngeselin dari aplikasi ini, dan ya memang juga masih burik banget aplikasinya dan masih rada error ya. Tetapi ketika kalian berhasil masuk itu untuk pengajuannya memang gampang banget, dan ya sedikit tips dari gua untuk di aplikasi ini, jika kalian pengen mengajukan itu ajukan di subuh hari, misalkan jam 5, jam 4, kemudian jam 6, maksimal itu jam 8 pagi, karena untuk limit di aplikasi ini nggak terlalu banyak ya. Apalagi yang buat ngajuin di aplikasi ini ya mungkin tentunya udah meningkat banget karena juga pencairannya yang mudah. Tetapi yang sulit itu ketika kita masuk dan juga membuat akun ya. Gua nggak tahu kalau untuk yang pengguna baru, tetapi untuk pengguna lama itu memang agak sedikit sulit ya teman-teman. Gua nggak tahu juga kenapa, dan ya saran gua misalkan kalau kalian udah mempunyai akun terus nggak bisa masuk, itu kalian uninstall terlebih dahulu aplikasinya, terus kalian install lagi. Tetapi kalau masih nggak bisa masuk, otomatis kalian harus hubungi nomor customer service-nya ya. Soalnya kita rugi ya cuy kalau akun utama kita ataupun akun kita yang udah umurnya lama terus nggak bisa meminjam. Waduh, sayang banget sih ya cuy. Padahal akun yang dengan umurnya lama itu tentunya lebih menambah kesempatan kita ketimbang pengajuan baru ya teman-teman. Tetapi nggak mesti juga cuy, kadang juga pengajuan baru kita langsung di ACC, kadang juga pengajuan lama itu digantung ya teman-teman. Jadi nggak mesti. Nah, dan di aplikasi ini sebelum kalian mengajukan pastikan amankan terlebih dahulu kontak-kontak kalian, karena DC-nya ini agak ngeselin ya. Belum japo kita udah dihubungi terus menerus untuk melakukan pembayaran, bahkan dengan cara-cara yang tidak mengenakan. Apalagi kalau kalian galbay di aplikasi ini, otomatis sebar data loh ya teman-teman. Dan ya seperti biasa, kalau kalian sudah cair ya terserah dari kalian mau digalbay atau enggak. Kalau gua pribadi sih untuk di pengajuan kali ini akan gua galbay, soalnya gua nggak bisa masuk lagi nih dengan aplikasi tersebut. Dan kemarin ada beberapa teman gua yang mencoba membayar, ternyata untuk di sistemnya itu nggak tercatat cuy. Jadi setelah mereka membayar itu tetap di sistemnya jatuh temponya berjalan terus dan nggak tercatat di sistemnya. Sudah dihubungi dari customer service tetapi masih nihil ya teman-teman. Nah, makanya itu yang gua agak malas sih untuk melakukan perawatan di aplikasi ini ya. Apalagi juga dia masih burik banget dan juga sistemnya masih error. Nah, jadi terserah dari kalian mau digalbay atau enggak, namun pastikan terlebih dahulu amankan data-data kalian dan juga jangan asal mengajukan ya. Dan buat kalian yang memang ingin meminjam secara benar ya, saran gua pinjam ke pinjol legal OJK saja agar kalian tidak kena mental. Soalnya DC-nya ini waduh, namanya juga pinjol ilegal itu tentunya mengancam sebar data dan juga menagih dengan cara-cara yang nggak mengenakan ya cuy. Jadi ya pikir-pikir terlebih dahulu jika lo ingin mengajukan di aplikasi ini. Nah, so jadi begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online ilegal Reliance Syariah. Next time gue akan coba membahas dengan lebih dalam lagi, lebih detail untuk pengisian pengajuannya. Dan buat kalian yang masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas satu persatu. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.